Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun lama suila arek den takoni. Lama suila arek kan den takon sapa Yahudi wong Yahudi. Sapa al Yahudu wong Yahudi anu buati saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat kenabiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pangkaruhu moko ingkar moko gak percaya sapa Yahudi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sentron? Lakinillahu tetapi ne utai Gusti Allah satu nyekseni yubain mertelaken nubuat taka ing sifat kenabian sira bima kan barang ujakan ditenaken anjalakan nuran sapa Allah Ingma ilaika masuk minal Quran al mujize kang ngapesake. Anzalahu nurunake Allah ing Quran mustamul tabyan kali menganggoni ilmi kan ilmu ai aliman tegese weruh sapa Allah bi kan Al-Qur'an au bihi utawa ikut dalam akon ilmu ta ilmu Allah. Wal malaikat iku yasaduna yang malaikat rakam aidan kan maneh wa kafalan sapa billahi Gusti Allah apane sahidam dalkan ala dalika ing atase nubuwataka tadi ya. Ini ayat ini turun karena orang Yahudi ditanya ya. Kan di kitabmu kan ada penjelasan Rasul tanya ya. Ada penjelasan tentang saya jadi nabi gitu. Tapi orang Yahudi mengelak, tak percaya atau mungkin bohong, berdusta, mengatakan tidak ada menurut kitab saya. Tidak ada orang yang diberikan wahyu setelah Nabi Musa yang saya ketahui tidak ada itu penjelasan. Makanya dijawab di sini Allah lah sebagai saksinya kan gitu ya. Kemudian di sini juga disebutkan bima anzala ilaka dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang yang bisa melemahkan, mengalahkan argumentasi karena kandungan Al-Qur'an banyak yang kalau hubungan dengan akidah dengan tauhid orang-orang kafir kalah. Makanya orang-orang kafir kan jengkel mengatakan Quran sebagai sihir, sebagai syair, sebagai bacaan untuk mengelabui orang kan gitu. Karena apapun argumentasinya kalah. Beda dengan Nabi yang dulu. Kalau Nabi yang dulu kan pada waktu berdebat dengan musuhnya dengan orang kafir kan didampingi malaikat Jibril. Ini Quran saja kandungannya sudah bisa untuk mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, orang-orang musyrik kan gitu ya. Cukup ya. Allah saja sudah cukup, apalagi di sini ditambah malaikat. Karena apa? Ya Allah yang menurunkan, masa gak membela kan gitu. Selain itu di sini disebutkan anzalahu bilmi. Ya Allah itu kan mengatakan Al-Quran dan kandungannya juga ilmunya Allah. Bahkan setiap kalau kita baca buku misalkan karangan gitu kan menunjukkan kecerdasan, kepandaian si pengarang gitu ya. Makanya Al-Quran juga begitu dari Allah ya, tidak bisa dibantah. Makanya pernah ada orang kafir mengatakan aneh-aneh, ya Rasulullah disuruh, kalau kamu tidak percaya ini dari Allah, kamu duga dari saya, silakan kamu membuat
Ya seperti Al-Quran ini. Ya tidak bisa ya. Ya karena memang dari Allah. Allah dan sudah tahu kalau manusia tidak bisa kan gitu. Innaladina saat menewake kabaru kang sapa bilang kang salam wasadu lan nyegah sapa aladina anna ansabilai saking manjing agama Islam kini san tegene agama Islam bikat mihim kan oleh ngumpetake anak aladin natan Muhammadin sallallahu sifat kenabiane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahum utai aladin ayahudu yahud iku qadalu teman-teman sasar sebal dolan kan sata baitang ataan hakis sangat di sini apa namanya disebut di ayat ini ditafsir orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak hanya orang Yahudi saja ya. Tapi kalau di ini dari runtutan pembicaraan memang asalnya dari orang-orang ahli kitab Yahudi, tapi sebenarnya ya walaupun tidak orang Yahudi juga bisa orang-orang yang mencegah orang masuk Islam. Ya tadi ya dengan dalil dengan argumentasi yang menyesatkan Rasulullah bukan nabi, apalagi kalau dari Yahudi ingin apa namanya meminta Al-Quran seperti Nabi Musa langsung satu paket, dan seperti Nabi Musa tadi berupa loh mahfud apa sabak gitu kan. Kalau sabak kan langsung ona ya dari Allah apa cetakannya misalkan. Kalau di Al-Quran ditulis oleh sahabat. Itu kan mempersulit orang ya, mempersulit orang. Walaupun kalau dituruti juga hanya ngetes saja, tidak mau masuk ya. Ini juga begitu. Orang mencegah orang lain berbuat baik, ya sangat sesat ya, sesat bagi dirinya, juga menyesatkan orang lain, nama parah ya. Innalladzina sa'tamake ila tariqa jahannama innaladina sana kabarun kam bilaikan wadolamulam kub dolim sopan nabi Allah innaladina kabaru saddu ansabillahi iku qadalu dolalan baida ya ane hak innaladina sana kabarun kamu sopan bilaikan wadolamu lan dolim soal nabi ini Allah bikit mani nakti kelawan nyimpen sifatnya kanjeng Nabi iku lanyak ono sapa Allah Gusti iku la pira ngapura sapa Allah lahum maring aladi walaliyah diaum lan ora nduta sapa Allah aladina torikan dalan minat selain tidak dimaafkan tadi ya sesat ya dia yang jelas tidak dapat hidayah. Allah kalau sudah orang tidak dapat hidayah, siapapun ya tidak bisa memberikan hidayah. Bagaimana? Hanya dia ila tariqa jahannam. Kecuali hanya mendapatkan jalan menuju neraka jahanam, menuju siksa. Jadi jalan yang tidak disukai orang, namanya siksa. Kalau di dunia gini ya, tapi di dunia ini kan tidak pasti ya, maksudnya bukan tidak abadi itu apa yang dijalankan orang itu dilakukan kan itu sebagai ujian ya, walaupun kelihatannya bagi orang hidupnya tidak enak, tapi kan itu ujian, bukan balasan. Kalau di akhirat kan apapun yang dilakukan manusia di sana ya sebagai balasan ya, balasan yang ada di dunia ini ya. Kalau amalnya baik di sini diterima, ya sana balasannya nikmat. Kalau di sini amalnya jelek dan tidak dimaafkan, terutama yang kufur kan tidak ada maaf, ya di sana diberi balasan azab siksa kan gitu. Ila tariqa jannah tariqa al-mu'adiyah ilaiha, jalan yang menuju neraka ya, neraka jahanam. Itulah jalan yang diterima oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mencegah orang lain untuk berbuat baik.
Khalidina khailan amqadarna kali dan kira-kira akan al-khuda ing langgeng biyen dalam jahanam. Idza dakhaluha alika manjing sapa alladzina ing jahanam abadan dalam salawasi wa kanat ana sapa apa dalika mlebu neraka iku manjing nang neraka Allah yang Gusti Allah iku yasiran gampang hayang tegese sama. Jadi orang-orang ahli kitab yang mencegah berbuat baik kepada orang lain karena menganggap Al-Quran, menganggap Rasul dan sebagainya tidak sesuai dengan keinginan. Harap asalnya kan dia iri gitu kok dari golongannya yang akan jadi nabi ya. Nah, terserah Allah kan orang yang diberikan itu kan ya terserah Allah bukan keinginan manusia. Mengapa kok mengatakan begini? Wa kana dzalika Allah yasir. Allah memasukkan orang ke neraka selamanya itu kan gampang. Dia punya argumentasi, argumentasinya sesat ya. Dia mengatakan orang Yahudi itu kan anaknya Allah seperti di orang-orang Nasrani dan yang dicintai Allah. Masa Allah itu menyiksa orang-orang yang dicintai kan gitu. Karena apa? Dia menganggap orang-orang Yahudi itu keturunannya Nabi. Ya tidak bisa ya, walaupun keturunannya orang baik, kalau amaliyahnya tidak sesuai dengan syariat, ya bermasalah. Tapi ada orang yang berargumentasi begitu, ya jangan diikuti ya. Itu argumentasi yang sesat. Seperti orang pandai gitu. Ya tidak bisa ayah saya kan pandai ya tidak bisa, orang tua saya kan pandai tidak bisa, ya itu harus belajar sendiri-sendiri ya. Sukses itu kan harus meraih sendiri-sendiri kan gitu ya, tidak bisa seperti orang makan itu kalau orang tuanya makan, anaknya tidak makan ya tidak kenyang kan gitu, kira-kira kan seperti itu ya. Ya nasu, para ahli kitab ya kitab. Kojakon temen teko ing sira sapa Rasulullah Rasul Muhammadin sallallahu tegakane Muhammad sallallahu bil hakikan mira pisaken pangeran sira pamino mongko iman sallallahu kan hak dakan nabi waksitun khairan bagus lakman sallallahu nimasain barang antum sira iku biyen dalma. Maksudnya ini kalau di ahli kitab Rasul itu kan datang di situ ya, ikutilah yang baik kan gitu ya. Imanlah ya. Jangan kamu menggantungkan atau percaya pada yang apa kamu yakini. Kalau di ahli kitab ya sesuai dengan kitabnya itu, padahal banyak isi yang di ahli kitab itu diubah ya. Kalau di sekarang ya sama saja ya, jangan apa yang keliru itu diyakini sampai tidak bisa diubah kan gitu ya. Ini kan juga begitu ya. Jakum kalau di sini diartikan ahli kitab, maksudnya orang Mekah ya pada waktu itu. Tapi kalau sekarang secara menyebar ke seluruh dunia ya, khususnya ini Al-Qur'annya diketahui di mana-mana, ya tidak harus diartikan orang Mekah ya. Tetapi ya dialihkan orang ke seluruh dunia kan gitu. Wa inta bulan kubur sapa sira bikan hak fa innal fa inna ketika Allah barang bisa mati dalam langit perlangit walatin bumi apa nih milkan sang aran milih wa khalqan nang kedadeane makhluke maksudnya wa bidang kawulai oleh ngawulake falaya dulu maka orang apa kubur sudah kalau kamu sudah didatangi Rasulullah membawa risalah tabligh ditunjuk Al-Quran sebuah mukjizat yang sangat besar yang mampu mengalahkan argumentasi yang digunakan oleh orang kafir, tapi tetap tidak mau kokoh mengikuti keyakinan yang keyakinannya itu keliru. Kalau orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu
anak Tuhan, Nabi Isa itu Tuhan, dan lain sebagainya ya. Tidak mau mengubah. Orang Yahudi juga begitu. Mengatakan Nabi Isa itu anak orang zina, dan lain sebagainya ya. Mengatakan dia kasih Allah, dan lain sebagainya. Tidak mau berubah. Kufurnya itu, perlu diketahui ya, kufurnya ini, dia orang-orang ahli kitab itu percaya kepada Allah. Yang jadi kufur itu kan ada nabi yang tidak diakui, ada nabi seperti orang Yahudi ini menyepelekan, menghina Nabi Isa. Itu tidak punya dampak kepada Allah. Hanya punya dampak kepada dirinya sendiri. Manusia ini kan kalau berbuat tidak punya dampak kepada Allah. Kita tidak ada satupun makhluk yang menyembah Allah. Allah tetap dari Tuhan. Walaupun tidak ada yang menyatakan diri sebagai Allah sebagai Tuhan, tapi tetap berkuasa. Di sini disebutkan, walaupun kamu kufur tidak percaya Allah, bumi dan langit ini ya milik Allah. Bumi dan langit ini yang menjadikan bumi dan hamba Allah. Hamba dalam arti ya yang ada di bumi ini kan sesuai dengan sunatullah. Misalkan matahari setiap hari dari timur, ya tidak mungkin ujung-ujung dari selatan, itu kan abidan, mengikuti, gak mungkin sudah disetting begitu kan, mosok berubah. Misalkan matahari bundar, kok tiba-tiba jadi tidak bundar, ya tidak begitu, ya mungkin ya. Itulah abidan ya. Kalau manusia, ya manusia yang tunduk ya beribadah, yang tak tunduk ya tidak beribadah, tapi dalam hati aktivitasnya tetap ditentukan Allah, tidak bisa. Kenapa? Saya contohkan misalkan orang kecelakaan, kan tidak ada orang menentukan kecelakaan. Orang bunuh diri saja, kalau belum waktunya meninggal tertolong orang, ya tidak ada manusia bisa menentukan dirinya, hanya bisa merencanakan, kan gitu. Bahkan ono subhanallah kutu iku aliman dalam ngeten ini bi khalir makhluk Allah hakiman tun jaksana bisun indangkan. Bingkang Allah itu juga mengetahui, juga bijaksana terhadap semua makhluknya ya. Yang orang yang ditentukan baik ya jadi baik, orang yang ditentukan sesat ya jadi sesat, tidak mungkin berubah ya. Dan apa yang dibuat oleh Allah ini tidak main-main, langsung membuat bumi, membuat alam sekitarnya langsung sungguh-sungguh, gak hanya tidak sungguh-sungguh ya. Beda dengan manusia, kadang-kadang manusia kan ada yang berbuat itu katanya main-main, tidak sungguh-sungguh kan gitu. Ini Allah sungguh-sungguh, tidak hanya main-main daripada tidak membuat, misalnya begitu. Ya Alkitab, Al-Injil itu kasih Injil, maksudnya ini orang Nasrani ya. Ditafsiri begitu ya, tapi bisa juga ya keduanya kan gitu ya. Tapi yang dekat orang Nasrani. Lataglu ojong liwati wates siro tata jawazung liwat al-hatta yang belang bidine ankom sewataku loncak masawa siro Allah ila qala al-haq mintanji saking nyucakna ansaki saking kanyugdaya walwaladi lan anak. Ini kalau orang Nasrani itu kan Nabi Isa itu dijadikan Tuhan. Ini kan melewati batas ya. Manusia, Nabi Isa itu manusia. Ya, hambanya Allah kok dijadikan Tuhan. Saat ini ditanya apa karyanya? Ya tidak bisa jawab. Misalkan kalau Tuhan ya harusnya ikut membuat bumi ini. Nah dia itu adanya loh, hidupnya itu setelah adanya bumi baru ada. Memang ada yang mengatakan kok sampai begitu, sampai menuhankan Nabi Isa. Itu ada cerita, asalnya orang itu kan dulu percaya Tuhan, tapi masih dalam angan bayangan. Percaya Tuhan tapi dalam bayangan. Tapi suatu saat kok ada orang tidak punya ayah dan
apa namanya orang itu ada, itulah dipercaya anak Tuhan, itulah cerita. Kira-kira ada yang mengatakan semacam itu, tapi kan itu juga sesat ya, keliru. Walaupun ini ya yang mempercayai Nabi Isa itu anak Tuhan atau Tuhan sudah banyak, memang dibantah oleh Allah, itu yang apa namanya tidak harus orang itu ada ayahnya. Contohnya yang paling dipercaya orang itu kan Nabi Adam, tidak punya ayah, tidak punya ibu, bisa wujud. Kamu percaya, pas Nabi Isa kok tidak percaya, kan gitu ya. Aneh ya, harusnya juga percaya. Oh, ada ibunya. Nabi Adam nggak ada keduanya, bisa ya gitu. Dia mengatakan yang sebenarnya ya Isa ya hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan Tuhannya, ada lain sebagainya yang keliru. Innal masih anu Taisa Aisyah ain masih Aisyah masih Aisyah tekni Isa ibnu Maryam tadi putra Maryam iku Rasulullah kadati utus Allah wa kalimatu lan nabi kang den dawuh Allah alqa kan nekaake sapa Allah ing kalian ausa nekaake ing kalima sapa ilamal sakman waruhum lan duweni roh duruhin lan duweni roh minus saking Allah udipa den bangsake roh ilahi man tasing kal mulyake lau masa walaisa ora ana apa walaisa lan ora ana apa iku mang ya nyandarno iku mang iku mazam tu oleh nyono sapa wong Nasrani ya. Jadi rohnya itu dibangsakan disandar Isa itu kan disandarkan ya ruhumin dari Allah itu apa namanya memuliakan Isa, bukan dalam arti Nabi Isa itu bagian dari Allah. Keliru kalau begitu. Kan di Al-Quran banyak yang mengatakan gitu ya. Harus dipahami itu bukan bagian, tapi itu apa namanya di sini disebutkan untuk memuliakan. Di sini juga ditafsiri ruhun, punya roh yang ditiup oleh malaikat Jibril. Karena ada cerita itu pada waktu Allah memasukkan apa nama menentukan sperma di Nabi Adam, nanti akan timbul manusia sedunia, khusus spermanya yang calon sperma dari Nabi Isa tidak dimasukkan, tapi itu dibawa lewat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril diperintah Allah meniup bajunya, leher ya, Siti Maryam kemudian hamil. Itu ada cerita begitu ya. Maka disebutkan di sini begitu. Jadi roh di sini, ruhum ini itu maksudnya memuliakan Nabi Isa ya, bukan bagian. Kalau mengatakan ini bagian ya tauhidnya bermasalah karena Allah tidak merokap, tidak tersusun ya, tunggal ya. Kalau mengatakan kan hal yang mukhal bagi Allah ya. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid secara mendetail kan gitu. Wa kalimatu maksudnya ya tadi ya. Ya kira-kira Allah mengatakan kun, setelah disebut kun ditiup malaikat Israel ya jadilah Isa, maksudnya ya melalui perantaraan malaikat Jibril tadi ya. Kama zamtum ibnullah, annahu ibnullah, seperti dugaan orang-orang Nasrani Nabi Isa itu anaknya Allah ya. Karena kok ada orang tidak ada ayahnya, wah ini cocokannya kan gitu ya, dugaannya anaknya Allah, padahal itu sesat dan keliru ya. Awilhan mau, atau mungkin juga dikatakan Tuhan beserta Allah. Salisa salah satu atau ya Tuhan ketiga, Nabi Isa, ibunya dan Allah Subhanahu wa taala. Lianadar murokabun, karena sesuatu yang punya roh itu tersusun ya, ada
barangnya ada rohnya. Wal ilah munazahun. Tuhan itu suci dari hal yang tersusun. Nah, ini tarkib ya. Wa ilah munazahun tarkib wa nisbatil munakkal saking bangsaken barang munakkal ilaiman. Bebas dari tersusun dan menyandarkan hal kepada Allah itu juga mukhal, mustahil ya. Fa'aminu maqaiman bila kan kepada Rasulullah wa taqulu. Kita harus iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, wala tu ngocok al-ilaha al-ilahatu al-aliyatu te pengarang iku salah satu ngocok ngucap pangeran telu. Nabi Isa, ibunya dan Allah. Keliru, sesat. Allah tekjawa Isa umulan ibu Isa. Intahu mariono sa andalai saking mengkono-mengkono kaul. Waktu lan kanono sapa sira khairan ing barang lakman seminus saking dalil. Jadi ya kita mengatakan yang baik, jangan ngomong itu wah ini Tuhannya ada 3 ya. Berhentilah bicara begitu, berhentilah meyakini hal yang begitu, berubah yang benar, berubah yang diridhoi Allah ya. Harus berpikir yang jernih. Tadi kalau dia Tuhan harus ada karyanya. Salah satunya ya bumi. Nah, kalau tidak bisa, tidak punya karya, ya misalnya jadi Tuhan. Seandainya itu yang membuat satu, Tuhan itu harus kuasa. Kalau tidak kuasa ada. Bukan Tuhan namanya. Masa Tuhan itu sharing kan nggak mungkin ya. Wow teh. Khairu ka tauhid. Inna wallahi Gusti Allah iku laun pangerwaken kasih subhanahu wa ta'ala Allah tanjian kanyoce laun maring Gusti Allah. An ayakuna yen ta ana iku apa walatuna. Allah tidak punya anak. Suci, bebas. Lahu ikuti Allah bisa mati mau tema bisa dan langit fil adun buri. Kholqon wa milkan abidan ya disebut tadi ya. Allah memiliki langit dan bumi dan isinya. Secara kejadian makhluk dan abidan menghamba kepada Allah ya. Wal milkiyah tunafi an-nubuwah. Nah, kalau milkiyah Allah memiliki bumi dan isinya itu meniadak tunafi an-nubuwah. Yang menghilangkan nubuwah. Bunuah ya. Wal milkiyatu tunafi al-bunuah. Apa yang ada di bumi dan langit semuanya itu ada milik Allah. Lah milik ya gak mungkin mosok anaknya ya. Memang dimiliki Allah tapi bukan anak. Wal milkiyatu nafi al-bunuah, bukan nubuah, maaf. Wa kafa sakilan dakangnya sahitan ala dalika ing atase mengkono-mengkono laum bisa amat. Jadi inilah penjelasan yang menyalahkan orang ahli kitab dengan keyakinan dan ucapannya yang keliru. Nah, harapannya kita walaupun bukan kelompok yang ada di situ, ya jangan sampai kita terpengaruh ya, apalagi kalau kita tidak pernah mengkaji secara mendetail, mudah, apalagi di era yang informasi serba gampang ini, kadang-kadang kita bisa terbawa oleh arus informasi yang sepertinya benar, tapi justru keliru, yang kita tidak menyadari ya. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada hal yang masih keliru, saya masukkan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zid ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.